Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab yang sama, kitab Al-Ajurumiyah di pertemuan ke-34, dan alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan bab jawazim. Dan kita akan melanjutkan ke bab isim-isim yang dirofakkan atau babu ma'rifati al-asma. Seperti itu. Dari judulnya, coba deh diperhatiin deh judulnya. Dari judulnya itu ada kalimat asma, ada kalimat marfu. Seperti itu. Nanti kita coba akan ulang lagi kalimat marfu itu apa, dan kita fokus dulu sekarang ke kalimat asma. Jadi, dalam bab ini hanya bicara mengenai isim saja. Hanya bicara mengenai isim saja. Karena marfu yang ada atau marfu yang ada pada fiil atau marfu fiil itu sudah kita bahas di sebelum kita membahas seputar jawazim sama seputar nawasib. Seperti itu. Nah, bab hari ini, bab marfu'atil asma, itu hanya khusus pada isim saja. Seperti itu. Oke. Kenapa kok hanya khusus pada isim saja? Karena kalau marfu pada fi'il itu sudah disebutkan sebelum kita membahas jawazim dan sebelum kita membahas seputar nawasib. Seperti itu. Dan kemarin sudah sempat juga kita mention di pertemuan awal bahwasannya isim ataupun fi'il mudhari itu marfu'un abadan, marfu selama-lamanya sampai ada amil nasib, nawasib atau amil jawazim yang masuk ke dalam fi'il mudhari sehingga harokat akhir pada fi'il mudhari itu berubah menjadi fathah ataupun menjadi hasfun nun, menjadi hasfun nun, ya, seperti itu, dan juga i'rab mahal. Kalau toh sebelumnya itu nanti ketemu sama amil jawazim, berarti nanti dihapus amil jawazim, maka harokat akhir dari fi'il mudhari tersebut menjadi sukun atau dihapus huruf ilatnya atau dihapus huruf nunnya atau i'rab mahali kalau misalnya fi'il mudhari tersebut adalah mabni. Seperti itu. Nah, itu adalah fi'il mudhari yang termasuk marfu'at, dan itu sudah di awal kita bahas sebelum kita masuk babul nawasib sama babul jawazim. Oke. Dan fokus lagi ke sini bahwasanya hari ini kita hanya akan berfokus kepada isim, dan isim inilah yang lumayan panjang. Panjangnya itu karena subbabnya sih, bukan karena pembahasan dalamnya yang detail, tapi karena subbabnya. Seperti nanti kan kita kasih tahu beberapa perihal mengenai apa-apa saja yang menjadi marfu'atul atau marfu'atil asma, seperti itu. Oke. Yang kedua, kita akan berfokus kepada kalimat marfu'at. Oke. Yuk. Pernah kita di pertemuan yang lampau, nggak tahu pertemuan keberapa, kita sudah pernah membahas qadiyatul i'rab. Artinya kita pernah membahas amil, kita pernah membahas ma'mul, dan kita pernah membahas amal. Seperti itu. Kita kenal dengan istilah rafi', kita istilah dengan istilah marfu', kita dengar istilah juga raf'un.
Kita kenal istilah nasib, ada istilah mansub, ada istilah nasbun. Kita kenal istilah jarin, ada istilah majrurun, ada istilah jarun, atau khafid, makhfud, khafdun. Ada istilah jazim, ada istilah majzum, ada istilah jazmun. Seperti itu. Ini merupakan mustolahat yang pernah kita sampaikan. Artinya apa, Ustadz? Artinya ketika kita ngomong suatu kalimat itu adalah marfu, maka kita harus curiga apa rofi'nya, seperti itu. Jika kita bilang atau kita katakan dalam lisan kita mengatakan mansub, maka kita harus bertanya apa nasibnya. Terus kalau misalkan kita bilang majrur, berarti kita harus bertanya kepada diri kita apa jarnya atau apa jarinnya. Begitu juga pun dengan majzum. Nah, berarti dalam pembahasan ini marfu yang mana nanti jamaknya ada marfuat atau marfuah seperti itu, maka yang menjadi titik poinnya adalah di marfu ini nih dan rof'unnya. Dan nanti kita akan sedikit tanya mengenai siapa rofi'nya. Nah, nanti insya Allah akan kita sebutkan siapa rofi dari masing-masing marfu tersebut. Seperti itu. Dan apa implementasi atau ya apa interpretasi dari rof'un itu, apakah hanya terbatas pada domah saja atau dia punya hal-hal yang lain. Seperti itu. Karena kita pernah tuh membahas sebelum kita membagi isim. Isim kita bagi menjadi 3. Ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak seperti itu. Dan kita sudah bahas mufrad itu apa. Contohnya misalnya Zaidun, kalau musanna Zaidani, kalau jamak Zaiduna, seperti itu. Nah, itu Zaidan, Zaidun, domah itu merupakan penampakan dari rof'un, yang mana terwakili rof'un tersebut dengan domah. Terus kalau misalkan Zaidan, yang mana itu merupakan musanna, yang mana penampakan atau interpretasi dari rof'un itu ada pada alif dan nun. Begitupun juga dengan waw dan nun. Itu pun juga merupakan interpretasi dari rof'un itu sendiri. Nah, berarti dalam pembahasan kita hari ini, yaitu di bab marfu'atil asma, kita hanya fokus kepada bab ataupun pada yang atas ini saja nih. Atas ini saja, rofi, marfu, rof'u. Insya Allah di bab-bab berikutnya, nanti ada bab maf'ul, nah nanti akan kita bahas tentang mansubat, nanti terakhir ada majrurot, dan selesailah isi kitab jurumiyah. Seperti itu. Dan berarti artinya ini merupakan bisa dibilang ya 3/4 lah, 3/4 perjalanan dari kitab jurumiyah. Seperti itu. Oh, mungkin setengah seperti itu. Setengah dari perjalanan panjang kitab jurumiyah. Insya Allah kita akan lewati satu persatu, kita akan mendetilkan yang mana perlu didetilkan, dan juga nanti kita akan sharing beberapa perihal mengenai mansubat majrurat. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang dan berkah, sehingga kita masih bisa lagi mempelajari bahasa yang Allah turunkan, di mana Al-Quran itu diturunkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ini hanya sekedar review dan murojaah saja. Kalau misalnya lupa, ya coba nanti ditanyain deh sama teman-temannya. Bisa tanya ke Mbak Devi, bisa tanya ke teman-teman yang lain yang pernah tahu mengenai perihal qadhiyatul i'rab ini. Ada amil, ma'mul, sama amal. Ini bukan tempatnya lagi kita mengulang, karena mengulang sudah di yang lampau, sudah seringkali sudah di-mention seperti itu. Begitupun juga jangan lupain tentang alqob i'rob sama alqob bina. Nah, yang sering juga saya sebutin tuh. Nah, itu jangan sampai dilupain juga tuh. Itu insya Allah nanti itu bakal berguna tuh. Hafalan kita bakalan berguna. Insya Allah. Jadi ingat, hafalan akan berguna ketika kita lupa. Atau ketika kita nggak hafal. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Sampai di sini nggak ada pertanyaan ya. Insya Allah ini hanya mereview ulang saja seperti itu, dan kita akan lanjut ke marfuat yang pertama. Oke. Marfuat yang pertama itu ada fa'il. Itu ada fa'il. Fa'il tuh kalau misalnya dipadankan dengan bahasa Indonesia, ya meskipun nggak 100% sepadan,
dia itu terwakili oleh subjek, seperti itu. Artinya ketika ada kata kerja, maka di situ ada subjeknya. Dan memungkinkan juga kata kerja tersebut itu membutuhkan yang namanya objek. Seperti itu. Oke. Yang mana kalau misalkan kita bilang fiil yang butuh objek, itu kita katakan sebagai muta'addi. Terus kalau fiil yang hanya terbatas pada fa'ilnya saja, maka kita akan bilang itu sebagai fiil yang lazim. Oke, di hadapan teman-teman, ini udah ada fiil yang saya kasih contoh dua. Fiil satu muta'addi, satu fiil namanya fiil lazim. Seperti itu. Oke. Yang mana yang muta'addi? Saya contoh misalnya, fataha zaidun. Nah, di sini ada zaidun. Ini harokatnya. Saya nggak kasih harokat ya, nggak apa-apa ya. Zaidun al-baba. Oke, diperhatikan. Fataha zaidun al-baba. Nah, kalimat atau kata zaidun yang saya warnai sebagai warna kuning itu merupakan fa'il dia. Merupakan subjek dari si fi'il. Fi'ilnya apa? Fataha. Nah, fa'il itu mengharuskan dirinya berharokat domah. Berarti dalam hal ini kita hukumi dia atau kita haroki si Zaidun dengan harokat domah. Zaidun. Nah, seperti itu. Nah, adapun al-baba nanti kita ada pembahasan lain. Cuma yang bisa saya katakan al-baba di sini adalah sebagai objek atau sebagai maf'ulun bihi seperti itu. Oke, dan harokat maf'ul itu adalah fathah. Nah, balik lagi fokus ke sini. Di sini adalah zaidun. Nah, seperti itu zaidun. Nah, zaidun atau fa'il itu diperhatikan. Fa'il harus berarokat rof'un atau fa'il itu hukumnya adalah rof'un. Seperti itu. Nah, rof'un nanti kita harus melihat. Diperhatikan lagi ya. Rof'un nanti punya banyak interpretasi. Oke, nanti dia punya satu, dicatat ya. Raf'un ini nggak saya catat, tapi coba dicatat sendiri. Raf'un nanti bisa terwakili oleh domah satu. Oke, Raf'un terwakili oleh domah atau domatain. Yang kedua, Raf'un terwakili oleh alif dan nun. Raf'un terwakili oleh alif dan nun. Yang ketiga, Raf'un terwakili oleh huruf waw. Huruf waw, seperti itu. Oke. Alamat asli atau tanda asli dari Raf'un itu dengan domah. Alamat asli Raf'un itu dengan domah. Oke. Berarti si Zaid dalam kalimat fataha Zaidun dia memiliki atau alamat dia itu alamat asli Zaidun, seperti itu. Oke, ini merupakan fa'il. Oke, berikutnya contoh kedua, koma Zaidun. Nah, koma itu merupakan fi'il dan Zaidun menjadi fa'ilnya. Dan fa'il tadi kita hukumi sebagai raf'un. Raf'unnya dengan domah. Berarti kita bilang koma Zaidun. Seperti itu. Oke. Sekarang coba saya tanya sama Mbak Keke. Mbak Keke, kalau misalnya si Zaid kita ganti jadi Khalid. Khalid huruf dalnya dibaca apa? Kita bilang koma Khalid. Bacanya Khalidan, Khalidin, atau Khalidun. Dibaca Khalidun. Kenapa dia dibaca Khalidun? Karena Khalid ini adalah fa'il dan tadi fa'il itu raf'unnya dengan domah. Oke, barakallahu Itu fiik. bukan. Betul. Oke, sekali lagi. Kalau masih ragu-ragu berarti sekali lagi dicoba lagi. Misalnya saya punya nama siapa ya? Namanya gini. Koma Muhammad. Dibacanya Muhammadan, Muhammadin, atau Muhammadun.
Muhammadun. Muhammadun. Terakhir, kalau misalkan saya punya nama siapa ya, Zaid, ini eh, siapa ya, nama perempuan deh. Misalnya kita ganti Komat Hind, dibacanya Hindan, Hindin, atau Hindun. Hindun. Hindun, kenapa kok Hindun? Tadi Hindun ini sebagai fa'il Oke. dan Dan apa? ya rof'unya dengan domah. Rukunnya dengan dhamma barakallahu fiik. Nah, ingat ya, kalau misalnya nanti failnya perempuan, oke, maka nanti ada huruf tambahan huruf tak di sini ya. Jadi komat pakai tak taknis. Komat Hindun, komat Fatimatu, komat Aisyatu, komat misalnya siapa? Di sini yang namanya pakai bahasa Arab. Oh, Bawahidah misalnya. Komat Wahidatun misalnya, seperti itu. Oke, misalnya seperti itu. Bisa itu semua harokat nya dengan domatain. Dan kalau misalnya failnya adalah perempuan, maka komat ini ketambahan huruf tak tak taknis, tak maftuhah, tak taknis, titik dua ada sukunnya, komat. Begitupun juga nanti fatahah misalnya. Kalau misalnya fatahah, misalnya pakai nama bawah hidayah, fatahat wahidatun al-baba misalnya. Nah, itu ditambahin tak seperti itu. Terus di sini siapa yang bisa jadi contoh? Misalnya Mbak Radua misalnya. Tapi Mbak Radua nggak kelihatan apa namanya harokatnya. Makanya namanya Radua gitu. Tapi kita harus juga tambahin tak. Berarti fatahat Radua al-baba. Misalnya komat Radua, gitu. Misalnya Radua. Itu beberapa perihal. Nah, ini merupakan contoh dari fi'il madhi. Berikutnya, fi'il mudhari. Kita bilang, yaftahu Zaidun al-baba. Sama. Mau fi'il madhi atau fi'il mudhari, dia sama. Zaidun tetap dibaca Zaidun. Seperti itu. Oke? Zaidun tetap dibaca Zaidun. Ah, ya sebentar ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Zaidun tetap dibaca Zaidun. Meskipun fi'ilnya itu fi'il mudhari. Begitupun juga, nah Allahu Akbar, salah. Saya ini nggak nggak koreksi tadi. Ini harusnya yakumu zaidun ya. Yakumu zaidun. Nah, ini tadi kurang. Mohon maaf. Jadi ini sebenarnya adalah yakumu zaidun. Seperti itu. Jadi koma yakumu zaidun. Oke. Berikutnya, ini yang juga nggak kalah penting untuk kita hafalkan. Seperti itu. Hafalkan saja. Insya Allah nanti kalau apa namanya, kalau kita sudah hafal, insya Allah bakal gampang kok. I'rabnya, i'rab si Zaidun ini adalah fa'ilun. Dicatat ya. Fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi, kalau misalnya ngerasa belum diharokatin, fa'ilun marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammatun, zahiratun, fi akhirih. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Kalau misalnya dulu baik Mbak Devi, Mbak Wulan ataupun Mbak Wahidah saya pernah kasih tahu selain ini, maka yang dulu-dulu itu coba diganti dengan ini aja. Seperti itu. Kalau misalnya yang waktu itu pernah saya kasih tahu selain dari yang sekarang, maka yang sekarang ini menjadi yang muktamad seperti itu, menjadi yang apa ya, yang edisi revisi, nah, gitu. Nah ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke? Oke. Coba sekarang saya tanya sama Mbak Linda. Mbak Linda, coba kita punya koma Khalidun. Tadi Mbak Keke bilang Khalid itu jadi fa'ilnya. Coba di i'rab dong.
kasih tahu ke kita gimana cara mengi'rabnya. Ayo, coba. Oke deh. Sekarang Mbak Indi deh, Mbak Indi dulu deh, Mbak Indi, coba. Koma Khalidun, coba si Khalid di i'rab Mbak. Baik. Nah, Koma Khalidun. Khalidnya yang di. I'rabna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Coba koma Muhammadun. Muhammadun ya. Ya. Ya, sama fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terakhir, komat Fatimatu. Fatimatu. Hmm. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke, ya sekarang saya tanya sama Mbak Keke deh, Mbak Keke. Coba Mbak Keke sekarang di i'rab Mbak. Koma Khalidun. Khalidun Ah, fa'ilun marfu'un wa alamat dhammatun zahiratun fi akhirih. sekarang komat Amrun. Koma Amrun. Koma Amrun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, terakhir misalnya Fatahat Aisyatu. Aisyatu. Aisyah coba di i'rab. Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, baru. Taknya di i'rab. Oh, enggak. Udah itu aja. Raf dommatun zahiratun fi akhirih. Itu udah tak, itu udah termasuk bagian dari Fatimah di Aisyah. Jadi nggak perlu di-i'rab lagi. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Sedikit cerita. Jadi waktu itu saya kan di bisa dibilang di inilah di pondok lah ya, gitu kan. Teman saya itu tidur siang seperti itu. Kami tidur siang, waktunya tidur siang. Seperti itu. Dan teman saya itu mengigo gitu kan. Ngigonya keren banget tuh. Tuh. Luar biasa banget. Dia mengigo lagi ngi'rab seperti itu. Karena memang waktu itu pelajaran yang lagi pengen dibahas tuh adalah apa tentang i'rab seperti itu. Itu salah itu i'rabnya gitu kan. Harusnya ini dhammah, kurang lebih begitulah. Seperti itu. Artinya apa? Artinya itu ketika kita sering mengulang-ulang, mengulang-ulang ya. Ini juga saya dapetin dari guru-guru saya. Bisa dibilang ini sunnah mutabaah lah ya. Bisa dibilang itu tanda mungkinnya atau sudah menyatu i'rab itu dengan diri kita, itu dengan terbawa mimpi seperti itu. Itu sudah dengan terbawa mimpi. Artinya itu adalah sesuatu yang sudah kita ulang-ulang terus, sudah kita ulang-ulang, akhirnya itu merasuk dalam diri kita dan kita dengan mudahnya saja melafazkan hal tersebut. Seperti itu. Dan ilmu itu akan menjadi ilmu ketika kita sudah nggak butuh buku lagi dan sudah cukup di kepala kita. Seperti itu. Jadi semua ilmu itu ada di kepala kita. Makanya sebenarnya kalau misalnya ilmu masih di buku itu berarti ilmu itu belum nyatu sama diri kita. Seperti itu. Maka usahakanlah setiap belajar itu kalau bisa sampai ilmu itu menyatu dengan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan, dengan cara diulang-ulang, seperti sampai kepada dalam mimpi juga pun kita ngomong Arab seperti itu. Nah, gitu kurang lebihnya. Oke, Ustadz pernah mimpi seperti itu? Ya pernah seperti itu. Bahkan ketika saya ingat saya ya sebulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu tuh saya tuh kayak ngerasa gapah gitu ngomong amyah gitu kan. Padahal tuh saya tuh apa namanya ya nggak terlalu sering menggunakan amyah gitu ya karena mungkin seringnya menggunakan bahasa yang non formal jadi akhirnya ya terbawa gitu loh seperti itu jadi akhirnya ketika bermimpi pun mimpi ngomong bahasa Arab
Tapi ini lagi-lagi ini hanya pengalaman dari beberapa teman-teman ataupun beberapa guru-guru kami yang sering pernah bercerita tentang hal tersebut seperti itu. Sebenarnya itu hanya sebagai petanda saja sih, petanda bahwasanya ilmu itu sudah nyatu dalam diri kita. Nah, seperti itu. Oke. Dan insya Allah kalau mimpinya para penuntut ilmu itu ajaib, dan insya Allah mimpinya pun juga itu sangat sangat indah lah seperti itu. Oke, itulah ya. Oke, itu sedikit mengenai cerita tentang kefahaman. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, berarti nanti setiap apapun yang kita temui bahwasannya dia itu fa'il, maka i'rabnya selalu begini. Oke, i'rabnya selalu begini. Oke, hanya saja nanti yang menjadi pembeda adalah jenis isimnya. Oke, Zaidun kan isim. Zaidun di sini kan isim. Hanya saja nanti Zaidun bisa kita bilang Zaidani, bisa Zaiduna. Oke. Nanti i'rabnya pun agak berbeda sedikit. Seperti itu. I'rabnya agak berbeda sedikit. Tapi nanti kita akhirkan dulu saja. Yang pasti kita bahas dulu seluruh fa'il-fa'ilnya dulu. Yang penting paham dulu apa makna dari fa'il ini, sehingga nanti kita bisa dengan mudah melacak segala hal-hal yang sekiranya agak berbeda dengan awalnya. Seperti itu. Nah, ini saya cukupkan dengan aslinya saja. Aslinya fa'il itu dengan domah. Asalnya raf'un itu dengan domah. Seperti itu. Jadi qama Zaidun dan i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, sampai di sini coba. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, baik. Berikutnya. Yuk, yang kedua. Apa Ustadz yang kedua? Nah, yang kedua ini dalam bahasa kitab disebut sebagai namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, mudahnya itu disebut sebagai namanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Oke. Misalnya gini. Tadi kan kita di yang sebelumnya kita kan pakai fataha Zaidun al-baba. Ya enggak? Fataha Zaidun al-baba. Oke. Nah, sekarang kita ingin menyembunyikan si fa'ilnya itu. Nah, tersembunyi fa'il itu bisa dengan beberapa sebab. Oke. Tersembunyi fa'il itu bisa dengan beberapa sebab. Pertama, mungkin tersebab karena fa'ilnya itu terlalu ta'zim, terlalu agung. Seperti itu. Biasanya itu di dalam Al-Qur'an juga pun yang fa'il yang disembunyikan itu biasanya juga yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita ingin pertama ta'zim, yang kedua karena kita misalnya kita takut terhadap fa'ilnya tersebut, hingga akhirnya kita menyembunyikan dalam pentakbiran kita, dalam pengungkapan kita si fa'il tersebut. Kita takut. Yang ketiga, karena mungkin kita ingin menghinakan dia, seperti itu. Akhirnya kita hapus itu si fa'il tersebut. Tuh. Oke, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ataupun maksud-maksud lain kenapa kok fa'il itu disembunyikan. Seperti itu. Nah, ya benar. Seperti itu. Oke. Nah, di sini contohnya adalah kalau tadi menggunakan kata fataha, maka kalau kita ingin menyembunyikan si fa'ilnya itu, maka fataha tersebut berubah tuh harokatnya menjadi futiha. Futiha. Al-babu. Seperti itu. Oke. Untuk lebih mudahnya, kita artikan dulu dalam bahasa Indonesia. Fataha Zaidun al-baba, kalau fataha itu
Tapi ini kaidahnya nggak mutoridan ya, nggak selalu harus seperti itu. Tapi ini hanya sebatas takrib pendekatan. Jika fa'il atau fi'ilnya itu kita baca fataha, maka kita mengartikan dalam bahasa kita itu menggunakan kata me. Berarti Zaid membuka pintu. Seperti itu. Akan tetapi ketika kita ganti sigohnya, kita ganti hayatnya, kita ganti format harokatnya, maka kita artikan sebagai dibuka. Pakai di dia. Seperti itu. Saya kok agak ingat-ingat gitu, kalau misalnya dalam bahasa kita tuh ada kok ininya, padanannya gitu. Kata langsung dan tidak langsung kalau nggak salah. Kata langsung dan tidak langsung. Ya, insya Allah nggak salah. Seperti itu. Jadi, ada me, ada di. Nah, jadi, futiha al-babu berarti pintu itu dibuka. Seperti itu. Dibuka oleh siapa? Disembunyikan fa'ilnya, subjeknya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan fi'il madi. Seperti itu. Oke. Berikutnya, i'rabnya seperti apa, Ustadz? I'rabnya sama, hanya saja kita ganti yang tadinya fa'il, kita tambah menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Oke. Futiha al-babu. Oke, coba deh kita coba sama Mbak Linda. Coba Mbak Linda dari tadi belum jawab pertanyaan saya. Oke, Mbak Linda, sudah bisa sekarang? Sudah bareng kita? Ya, Ustaz, hadir. Oke. Hadir. Oke, tayyib. Sekarang coba di i'rab futiha al-babu. Al-babnya coba di i'rab. Ya. Al-babu naibu fa'ilu marfu'u wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Oke, sedikit koreksi ya. Naibu fa'ilin. Oh, fa'ilin. Nah, diharokatin coba. Naibu fa'ilin marfu'un. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ya, raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Dommatun. Pakai tanwin dia. Dhammatun zahiratu fi akhirih. Oke, sekarang coba misalnya kita bilang membuka handphone misalnya ya. Handphone itu bahasa Arabnya tuh hatif misalnya. Futiha al-hatifu misalnya. Hatifu pakai ha besar ya. Hatifu coba. Al-hatif. Al-hatifu naibu fa'ilin marfu'un ya tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih. Oke, barakallahu fik. C. Terakhir misalnya futiha al-kitabu. Al-kitabu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratu fi akhirih. Zahiratun. Oh, zahiratun fi akhirih. Oke, tayyib, barakallahu fiik. Oke. Iya tadi saya ketinggalan. Oke. Nanti nih ya. Ini satu nuktoh yang mungkin dicatat ini. Oke. Nanti teman-teman akan menjumpai cara mengi'rab yang agak beda. Seperti itu. Agak bedanya seperti apa? Misalnya gini. Nanti ada yang bilang begini. Naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Sering nggak dengar kayak gitu? Naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Misalnya fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Misalnya kalau tadi kita balik dulu ya. Kita balik sedikit biar nggak ketinggalan. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Seperti itu. Oke. Bedanya apa Ustadz? Bedanya sama wa alamatur raf'ihi sama nggak disebutin wa alamatur raf'ihi. Kayak gini. Diperhatikan. Kalau misalnya kita bilang fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, artinya kita mengi'rab berdasarkan makna. Jadi itu sebagai namanya i'rab maknawi. Perhatikan,
Kalau kita bilang fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi, kata-kata ada alama itu kita mengirob secara maknawi. Oke. Akan tetapi ketika kita bilang fa'ilun marfu'un bid-dhammah, maka kita katakan bid-dhammah pakai ta marbuta ya. Kita katakan bahwasannya kita mengirob secara lafaznya. Seperti itu, secara lafzi. Oke. Nanti di kitab-kitab berikutnya akan disebutkan i'rab itu ada yang i'rab secara maknawi, ada yang secara lafzi. Seperti itu. Nah, nanti nggak usah bingung apa itu lafzi, apa itu maknawi. Sebenarnya itu apa namanya sama seperti itu. Hanya saja memang ada sedikit pendetilan pada cara mengi'rabnya dan cara memandang i'rab tersebut. Ada yang memandang perubahan itu berdasarkan makna, ada yang memandang i'rab itu berdasarkan lafaz. Seperti itu. Intinya tuh itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang katakan fa'ilun marfu'un bid-dhammah, jangan disalahkan. Seperti itu berarti mungkin dia menggunakan i'rab yang lafzi. Tapi kalau misalkan katakan juga fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih juga benar, berarti itu mengi'rab secara maknawi. Oke ya. Seperti itu. Insya Allah nanti itu akan sering teman-teman jumpai, jadi nggak usah bingung, nggak usah apa namanya nanti menyalahkan, jangan seperti itu. Kita hanya beda cara memandang i'rabnya saja, seperti itu. Ini yang satu memandang dari i'rab secara makna, yang ini secara lafaz, seperti itu. Oke. Tapi intinya i'rab kan perubahan huruf akhir ya sama-sama berubah dia, hanya cara memandang saja yang beda. Satu cara makna, satu secara lafaz. Oke. Alhamdulillah. Ya, yang berikutnya tadi fiil madhi, sekarang fiil mudhari. Fiil mudhari itu seperti apa? Fiil mudhari tadi kan yaftahu. Oke. Nah, kalau yaftahu berarti ganti tuh hayatnya, sigohnya, formatnya. Kalau tadi yaftahu, maka ketika kita jadikan dia itu sebagai fiil yang dia itu majhul, yang nggak diketahui atau disembunyikan fa'ilnya, maka kita katakan dia sebagai yuftahu. Seperti itu. Jadi bukan yaftahu, tapi yuftahu al-babu. Gitu ya. Yuftahu al-babu. Oke. Coba sekarang saya tanya sama Mbak Widya. Coba, Mbak Widya, misalnya kita katakan yuftahu al-kitab. Coba misalnya, al-kitab di i'rab coba. Al-kitabu naibun fa'il. Naibu fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Dhammatun zahiratun. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, naibu fa'ilin marfu'un. Oke, coba sekali lagi. Yuftahu misalnya? Yuftahu al-misbahu misalnya. Al-misbahu naibu fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Taib, barakallahu fiik. Terus misalnya yuftahu as-sunduqu misalnya. As-sunduqu naibu fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke, itu ya. Sudah. Oke. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanya terkait dengan naibul fa'ilin atau maf'ulun alladzi lam yusamma fa'iluhu ini. Silakan kalau silakan kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita lanjut. Duduk. Ada yang mau tanya? Mbak Eka, Mbak Ulan, kalau dia mau tanya, silakan. Ustadz Afwan mau deh, tapi mungkin kalau ini udah pernah dijelasin Afwan gitu ya, mungkin terlewat. Pertanyaannya itu,
kan di situ nih apa tadi sigoh ya. Formatnya itu kan yang pertama fi'il madi itu futiha awalnya. Terus kalau fi'il mudhari itu yuftahu. Nah, apakah memang berbeda gitu format fi'il madi sama fi'il mudhari? Itu aja Ustaz. Oke, tentu beda dia. Jadi beda formatnya seperti ini. Kalau fi'il madi itu futiha, domah di awal dan kasroh sebelum akhir. Nanti kan fi'il madi itu ada banyak tuh macamnya yang pernah saya bahas ya. Insya Allah pernah saya bahas. Intinya kalau misalnya fi'il madi, kalau kita ingin sembunyikan fa'ilnya, maka fi'ilnya tersebut, fi'il madinya tersebut, kita domahkan awalnya, dan kita akhirkan dan kita kasrohkan huruf sebelum akhir. Seperti itu. Misalnya kalimat akroma misalnya, yang sering kita ulang-ulang, akroma. Maka ketika kita ingin menggunakan kita ingin menyembunyikan fa'ilnya, maka kita ganti harokatnya atau sigohnya atau hayatnya atau formatnya tersebut menjadi ukrimu. Ukrimu. Seperti itu. Misalnya lagi kalimat istinbato misalnya, menggali. Kan artinya istinbato. Istinbato. Nah, kita ingin sembunyikan tuh fa'ilnya, berarti menjadi ustunbito. Ustunbito. Nah, domma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Coba, dari kalimat fataha menjadi futiha, dari kalimat akromah menjadi ukrimu. Ya, salah. Dari kalimat akromah menjadi ukrima, dari kalimat istanbato menjadi ustunbito. Seperti itu. Itu semua kan dia punya kesamaan apa? Domah di awal, kasroh sebelum akhir. Domah awaluhu, domah di awal dan kasroh sebelum akhir itu berlaku untuk seluruh fi'il mudhari. Seluruh fi'il mudhari. Oke, sedangkan di fi'il mudhari, jadi di fi'il madi ya. Sedangkan di fi'il mudhari, domah di awal dan kasroh dan fathah sebelum akhir. Berarti kalau tadi yaftahu menjadi yuftahu. Kalau menjadi yukrimu menjadi yukromu. Kalau menjadi yastanbitu menjadi yustanbatu. Seperti itu. Yustanbatu. Di top. Nah, itu sih beberapa perihal. Jadi kuncinya gini. Kalau fi'il madi, domah di awal, kasroh sebelum akhir. Satu. Kalau fi'il mudhari, domah di awal, fathah sebelum akhir. Itu ketika kita ingin katakan atau kita ingin menyembunyikan fa'ilnya dan kita nggak ingin sebut tuh fa'il tersebut. Seperti itu. Siap, Ustaz, syukran. Oke, barakallahu fiik. Ya, Afwan. Yang lainnya ada tanya? Sampai di sini. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Bismillah. Oke. Nah, ini yang agak panjang nih. Nah, tapi diperhatikan. Yang ketiga, ada namanya mubtada wal khobar. Oke. Sampai sekarang saya itu belum menemukan padannya kata mubtada. Karena mubtada ini unik ya. Mubtada itu kita bilang subjek juga bukan, kita bilang dia itu yang lain juga bukan. Jadi nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi mubtada udah mubtada. Dihafalin aja. Dihafalin seperti teman-teman ngafal nama teman-teman. Jadi mubtada khobar. Seperti itu. Oke. Kalau fa'il atau naibul fa'il, pasangannya itu fi'il. Fa'il sama naibul fa'il itu pasangannya fi'il. Oke. Jadi gabungan antara fi'il sama fa'il disebut sebagai namanya jumlah fi'liyah. Oke. Ditulis. Fi'il tambah fa'il sama dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'il tambah fa'il sama dengan jumlah fi'liyah. Oke. Coba. Tadi fi'il tambah fa'il sama dengan apa Mbak Keke?
Jumlah fi'liyah. Oke, sekarang coba saya tanya. Fi'il tambah naibul fa'il. Disebut apa dia? Jumlah fi'liyah. Oke, thayyib, barakallahu fiik. Oke. Nah, sekarang itu ada saudaranya lagi. Kalau tadi itu jumlah fi'liyah, sekarang fi'il kan ada kita kenal istilah fi'il sama isim. Nah, sekarang ada namanya jumlah ismiyah. Seperti itu, jumlah ismiyah. Oke. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Khobar. Seperti mubtada, khobar. Oke. Ustadz, cara kita menentukan antara jumlah fi'li dan jumlah ismi itu seperti apa? Nah, guru saya pernah tanya gitu sama guru saya. Oke, gampangnya waktu itu Ustadz saya bilang, gampangnya antum lihat huruf pertama yang keluar dari lisan atau yang ada di tulisan. Kalau dia itu diawali dengan isim, maka dia jumlah ismiyah. Kalau dia diawali dengan fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Itu aja kuncinya. Apa yang menjadi kalimat awal? Kalau kalimat awalnya isim, oh ini pasti. Kita langsung hukumi dia jumlah ismiyah. Pasti dia itu mubtada khobar. Oke. Kalau misalnya kita ketahui atau diketahui bahwasanya itu jumlah fi'liyah, maka kita harus bilang langsung kita hukumi ini pasti fi'il. Kalau fi'il pasti deh ada fa'il. Seperti itu disebut sebagai namanya jumlah fi'liyah. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah jumlah ismiyah. Oke, diperhatikan. Nah, kalimat yang saya lukis kuning ini merupakan mubtada semua. Sedangkan yang saya lukis hitam di sini adalah kalimat khobar atau kita sebut sebagai namanya khobar. Nah, contoh, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Kalau tadi koma Zaidun, sekarang kita ganti formatnya menjadi Zaidun qaimun. Seperti itu. Diperhatikan. Di sini domah, di sini domah. Oke? Berarti mubtada dan khobar itu punya kesamaan, yaitu apa? Sama-sama marfu'. Seperti itu, sama-sama marfu'. Oke. Berikutnya. Kalau marfu' Ustadz, siapa yang memarfu'kan mubtada? Oke. Kalau sebelumnya fa'il itu yang memarfukan adalah fi'il. Naibul fa'il yang memarfukan adalah fi'il. Nah, sekarang mubtada yang memarfukan, yang membuat dia itu marfu, itu adalah ibtida. Ini. Tapi dia nggak kelihatan. Gitu. Dia nggak kelihatan. Nah, sama seperti apa namanya teman kita bilang tuh fi'il mudhari. Fi'il mudhari rafi'nya itu nggak kelihatan. Rafi'nya nggak kelihatan. Nah, mubtada itu ibtidanya atau rafi'nya nggak kelihatan. Seperti itu. Maka dia disebut sebagai namanya amil ma'nawi. Rafi'nya tidak terlihat. Seperti itu. Nah, di sini Zaidun qaimun. Oke, Ustadz. Kalau misalnya tadi Ustadz bilang bahwasannya mubtada itu yang merofakkan adalah ibtida. Lalu siapa dong yang marfukan si khobar ini? Qaimun. Qaimun kita i'rab sebagai namanya marfu juga. Marfu. Yang memarfukan dia itu adalah si mubtada ini. Seperti itu. Yang memarfukan adalah si mubtada ini. Oke? Yang memarfukan adalah mubtada ini. Tapi ditulis di keterangan. Tanbih. Oke? Oke. Ulama berbeda pendapat mengenai siapa sih sebenarnya yang memarfukan si khobar ini. Seperti itu. Ada ditulis di keterangannya ada perbedaan ulama mengenai marfu'nya si khobar mubtada. Udah gitu aja. Tapi nanti untuk pendetilannya jangan sekarang. Sekarang cukup dengan saya kasih tahu dengan rofaknya dia itu dengan mubtada gitu aja. Seperti itu. Biar kita nggak terlalu banyak berkelana dengan perkataannya para ulama yang banyak mukhalifnya itu. Seperti itu. Oke, nah berarti tadi mubtada itu tadi marrofi'nya dengan ibtida, khobar dengan mubtada.
Ini mubtada itu menjadi ma'mul sekaligus amil, menjadi rofi sekaligus marfu di saat yang sama. Seperti itu. Oke, yang kedua, yang pengen saya katakan bahwasanya ketika mubtadanya itu mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Ketika mubtadanya itu musanna, maka kita khobarnya dengan musanna. Ketika khobarnya jamak, ketika mubtadanya jamak, maka khobarnya pun dengan jamak. Makanya alhamdulillah kita kemarin sudah membahas dan pernah membahas mengenai jenis-jenis isim di pertemuan yang lampau. Maka pelajaran yang dulu pernah kita ketahui itu kepake di sini. Seperti itu. Jadi kita harus tahu tuh mana mubtada, mana mufrad, mana musanna, mana jamak. Seperti itu. Oke ya. Oke. Sekarang kita lihat Zaidun qaimun. Zaidun mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, sama-sama mufrad. Berikutnya Zaidani qaimani, dua Zaid sedang berdiri. Oke. Zaidani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa nih? Al alif. Seperti itu. Al alif atau bil alifi. Niabatan anil domah. Seperti itu. Oke. Qaimani khobarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi bil alif niabatan anid dommati. Niabatan anid dommati. Ada kata-kata niabah ya. Niabatan anid dommati. Oke. Zaidun qaimun juga pun sama. Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil waw. Seperti itu, bil waw. Niabatan anid dommati. Seperti itu. Ada kata-kata niabah. Oke. Terus qaimuna sama, khobarun marfu'un wa alamatu astagfirullah. Khobarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi bil waw niabatan anid dommati. Oke. Saya hanya membatasi pada Zaidun qaimun saja ya. Ini hanya sekedar contoh seperti itu. Nanti kan kita ketemui, akan kita bahas agak panjang lebarnya di babnya. Di bab mubtada wal khobar. Ini sekedar maklumat yang saya sampaikan di awal sehingga nanti nggak kebingungan. Kok tiba-tiba Ustaz bilang kata-kata niabah ya seperti itu. Jadi nggak bingung gitu, nggak kagetan. Oke. Jadi dibacanya tadi ya. Dan di sini saya dikasih alif wan nun, maksudnya adalah ini kalimat domahnya diganti jadi alif. Bil alifi niabatan anid domah. Alamatu raf'ihi al-waw bil waw niabatan anid domah. Tapi tadi dia harus istilahnya tatobuk seperti itu. Jadi dia harus ada munasabah, harus ada keserasian antara mubtada dan khabar. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka dia musanna. Kalau mubtadanya jamak, dia juga harus jamak. Oke, pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau misalnya mubtadanya itu muzakkar, apakah juga khobarnya harus muzakkar? Tentu harus muzakkar juga. Seperti itu. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya pun juga muzakkar. Kalau mubtadanya musanna, maka dia juga harus musanna juga. Seperti itu ya. Oke. Contoh misalnya. Sekarang saya minta Mbak Wulan coba. Mbak Wulan, saya punya contoh misalnya risalatani jadi datan. Jangan. Ar-risalatu jadi datun. Ar-risalatu jadi datun. Coba di i'rab risalah sama jadidahnya. Ar-risalatu jadi datun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang apa Ustaz tadi? Ar-risalatu. Ar-risalatu jadi datun.
Oh, dia jamak ya? Enggak dong. Ar-risalatu jadidatun. Oh iya, tunggal. Enggak. Coba di-roll. Ar-risalatu mubtada'u marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Terus jadidatun. Jadidatun. Khabar marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, tayyib, barakallahu fik. Coba yang lanjut, yang lainnya. Misalnya, al-baitu kabirun. Misalnya, al-baitu kabirun. Setiap contoh, Afan, sebelum Mbak Boblan jawab. Kalau misalnya nanti ada contoh-contoh yang saya sebutin, tolong dicatat ya, biar nanti jadi apa? Jadi latihan seperti itu. Ingat ya, setiap contoh yang keluar dari lisan saya, tolong dicatat. Seperti ini, kalau misalkan saya lupa, diingetin. Lebih-lebih lagi nanti untuk jadi jadi pengingat untuk teman-teman. Oh, ternyata ada versi lain loh dari mubtada wal khobar ini. Ada contoh lain loh dari mubtada wal khobar ini. Oke ya. Oke, coba. Al baitu jadi kabirun. Coba. Al baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kabirun. Terus kabirun khabar marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, barakallahu fik. Terakhir. Al-kitabu. Al-kitabu nafi'un. Al-kitabu nafi'un. Oke, di-i'rab silakan. Al-kitabu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus nafi'un khabar marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke. Coba Mbak Devi, Mbak Devi. Oke, Mbak Devi. Mbak, ada? Oke deh. Sekarang coba Mbak Indi. Mbak Indi. Ustaz. Saya punya sunduk. Tahu sunduk ya? Sunduk itu kotak, box. Ya, oke. Kita bilang as-sunduku kabirun. Silakan di-i'rab. As-sunduku mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-i'rab kabir. Kabirun khobar. Ini bacanya khobaru atau khobar aja, Ustaz? Khobarun dong. Jangan disukun. Khobarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke. Misalnya lagi contoh, misalnya al-maktabu, maktab itu tempat lah, meja lah ya. Al-maktabu tawilun, pakai tawilun. Al-maktabu tawilun. Al-maktabu mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tawilun khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke, saya sedikit cerita ya. Jadi orang-orang Barat, khususnya para misionaris seperti bahasa kita ingin tabsyiri seperti itu.
mereka itu menyerang bahasa Arab dari berbagai lini, mulai dari bahasanya, mulai dari syair-syairnya, mulai dari segala macam, mulai dari pun juga media masanya seperti itu. Nah, salah satu ide atau gagasan yang dilempar oleh para orang-orang tabsyiri atau orang-orang misionaris itu adalah dengan membuat seluruh harokat pada ucapan, pada pentakbiran, pengungkapan bahasa Arab itu dengan sukun. Maka ada istilah tuh taskun taslam seperti itu, atau taskun taslam. Kalau kamu sukunkan, maka kamu akan selamat. Nah, itu ibaroh yang batil. Saya katakan batil. Kenapa? Karena itu merupakan itu ide, itu gagasan dari orang-orang tabsyiri. Dan kita harus membuangnya jauh-jauh. Seperti itu. Ide tersebut harus buang jauh-jauh. Itu kalau saya bilang ya, itu haram kita konsumsi itu. Seperti itu. Haramnya bukan haram syar'an ya, haram secara sinai seperti itu. Oke. Jadi makanya kalau ada orang yang menggaungkan hal tersebut, taskun taslam, maka itu sebenarnya takbir itu adalah takbir dari kaum misionaris. Seperti itu. Itu untuk hadmul lughah Arabiyah, untuk menghancurkan lughah Arabiyah. Seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari kaum misionaris dan yang sekutunya untuk menghancurkan bahasa Arab dan khususnya untuk menghancurkan Islam, karena mereka tahu bahwasanya kebangkitan Islam itu kebangkitan Islam itu ada di bahasa Arab seperti itu. Makanya mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghancurkan Islam, baik dari sekofahnya maupun dari agamanya itu sendiri. Di antaranya tadi dengan menggaungkan istilah taskun taslim. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, diperingatkan saja seperti itu, dan kita jangan ngikutin. Oke ya. Oke. Balik lagi ke sini, bahwasanya ini mubtada dan khobar. Seperti itu. Oke. Semoga ini tuntas lah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mubtada sama khobar? Insya Allah pendetilannya nanti kita akan ada di babnya. Silakan. Ustaz mau tanya boleh? Kalau dulu itu saya pernah dapat ada dua kata izzatul Islam, tapi itu tidak dibolehkan, itu karena nggak sesuai ya Ustaz ya, atau gimana? Gimana? Gimana sih jelasinnya? Ada dua kata Ustaz, waktu itu disuruh bikin spanduk izzatul Islam. Dikoreksi itu nggak boleh dipakai, karena apa ya Ustaz? Mungkin itu sebenarnya benar sih, izzatul Islam nggak ada salah. Itu dari ini mohon maaf ya, di sini memang agak heboh kalau ada orang jualan sama orang nawarin jasa. Mohon maaf. Oke, sebenarnya itu benar kok, nggak ada yang salah izzatul Islam. Mungkin ada beberapa kalimat sebelum dan setelahnya yang nggak sesuai, makanya itu disalahkan kali, seperti itu. Ya Ustaz. Oke. Nah, ya udah deh, baca. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nggak ada ya? Ini gambaran umum terkait dengan mubtada wal khobar. Nanti ada kok penjelasan yang lebih detailnya lagi, seperti itu. Mubtada khobar ada penjelasan lebih lanjut. Ini hanya sekedar pengenalan dan beberapa i'rabnya. Nanti ini soalnya saya kirim, dan jangan lupa dihafalkan cara meng-i'rabnya ini. Diulang-ulang terus sampai kalau bahasa itu ngelontok kering lah, seperti itu. Sampai menyatu dalam diri kita. Oke, lanjut ya. Bismillah. Oke, yang keempat. Yang keempat ini ada isim kana. Isim kana wa akhawatuha. Oke. Karena ini merupakan salah satu bentuk pentakbiran atau pengungkapan dengan versi lain. Seperti itu. Pengungkapan isim dengan versi lain. Sebenarnya maknanya sama, hanya saja dia itu punya satu aturan. Yang aturan tersebut
berbeda dengan aturan yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini namanya kana. Karena nanti punya akhwat. Akhwatuha, seperti itu. Oke. Saya pernah tanya sama guru saya, atau Ustaz Jafar Shadiq, bilang gini, Ustadz, kenapa kok akhwat nggak ikhwanuha? Nggak ikhwanuha, kenapa kok akhwatuha nggak ikhwanuha? Kata beliau, ini saya masih ingat jawabannya. Kata beliau, karena ini kan termasuk bagian dari fiil. Fiil merupakan bagian dari himpunan kalimat. Kalimat itu adalah mu'anats, seperti itu. Maka karena kita hukumi sebagai mu'anats, karena dia masuk dalam himpunan fiil dan fiilnya termasuk kalimat. Jadi maka kita katakan isim kana wa akhawatuha, seperti itu. Oke, akhawatuha. Nah, oke ya, akhawatuha. Saya jadi teringat juga waktu itu ada teman-teman di Rohis gitu ya, teman-teman Rohis. Terus pernah nulis maksudnya adalah ikhwan, seperti itu, tapi ditulisnya malah ikhwat, seperti itu. Terus kebalik juga, orang akhwat malah jadi ikhwat, seperti itu. Nah, itu saking semangatnya menggunakan bahasa Arab sampai-sampai dia itu kebalik gitu loh. Harusnya ikhwan malah jadi akhwan. Terus harusnya akhwat malah jadi ikhwan. Ya gitulah. Tapi ya nggak apa-apa, itu sekedar apa ya, pembelajaran gitu. Tapi ya kayak yang baca ya ketawa gitu. Harusnya kan akhwat gitu, kenapa jadi ikhwat, seperti itu. Tapi teman-teman nanti jangan kebalik, nanti malah ikut-ikutan salah lagi. Akhwat apa namanya? Ya akhwat tuh ya. Akhwat bukan akhwat ya, tapi akhwat. Akhwat dan ikhwan, seperti. Jadi jangan bukan ikhwat, apalagi jangan, seperti itu. Jadi akhwatuha, seperti itu. Oke, taib. Karena akhwatuha. Berarti dia karena nanti punya teman-temannya. Oke. Isim karena itu nanti dia punya isim sama punya khobar. Karena punya isim sama punya khobarnya. Oke. Tapi khobarnya nanti kita akan sembunyikan dulu dan kita akan akhirkan. Tapi di sini yang menjadi poin penting adalah kata-kata isimnya. Oke, di sini disebutin kana Zaidun qaiman. Kalau di awal tadi kita bilang Zaidun qaimun, tapi ketika ketambahan kana ini masuk ke dalam bagian dari fiil. Berarti ini merupakan jumlah fi'liyah. Berarti kana Zaidun qaiman. Oke. I'rabnya Zaid ismu kana. Perhatikan. Al-i'rabnya Zaid ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Misalnya lagi apa tadi? Kana Khalidun Fatihan. Si Khalid yang membuka, berarti Khalidu ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, coba saya tanya sama Mbak Wahidah. Mbak Wahidah, saya tanya misalnya, kana Muhammadun katiban. Coba di i'rab kata Muhammad. Kana dicatat dulu, sama teman-teman nyatat. Kana Muhammadun katiban. Katib. Oke, silakan. Muhammadun ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Tapi ingat ya, bukan ismun, ismu. Nggak ada mun dia. Ismu. Oke? Oke, misalnya kana al-babu maftuhan. Misalnya. Kata bab. Kana al-babu. Kana al-babu maftuhan. Maftuhan. Oke, silakan al-babu. Al-babu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Terakhir, misalnya kana Khalidun suja'an. Kana Khalidun pakai shin, suja'an pakai ain. Kata Khalid.
Khalidun ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke, yuk. Sekarang saya tanya sama Mbak siapa nih? Bara dua. Belum saya tanya tadi Bara dua. Oke, yuk. Oke ya, misal. Oke. Misalnya al-ma'u mali'ah. Mali'un atau ya mali'atun. Oh, jangan deh. Itu ke ini. Misalnya gini. Kana al-baitu kabiron. Kana al-baitu kabiron. Kana al-baitu kabiron. Silakan al-baitu. Kana Al-baitu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, barakallahu fiik. Contoh lagi misalnya kana al-mis pakai shot ya. Misbahu munawwaron. Munawwaron. Kana al-misbahu munawwaron. Wawunya tasdid. Munawwaron. Silakan al-misbahu. Al-misbahu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Terakhir. Kana al-kursi qasirun. Kana al-kursiyu qasiran. Pakai qaf ya, qasiran. Kana al-kursiyu qasiran. Silakan. Al-kursiyu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Barakallahu fiik. Oke. Ada pertanyaan sampai sini si seputar kana? Silakan. Saya mau tanya. Izin Ustaz. Silakan. Tadi Ustaz bilangnya karena Zaidul Qa'iman itu jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah dia. Saya pernah dapat maklumat kalau dia itu jumlah ismiyah. Oh gitu. Kenapa tuh alasannya? Iya. Karena itu dia menempati mahalnya mubtada dan di situ nggak ada fa'il. Dan di situ nggak ada fa'il kan, kalau jumlah fi'liyah itu asasnya itu fa'il kan. Seperti itu. Oke. Atau mungkin Coba nanti ini oke, Thayyib. Saya catat dulu. Sebentar. Oke, ini coba kita cek ya. Tapi syukron ini koreksinya. Kalau misalnya benar, alhamdulillah. Kalau misalnya salah, mungkin kita sama-sama perbaiki. Oke, Taib. Ada lagi? Tapi kalau ina sama benar dia jumlah ismiyah, Mbak. Tapi kalau karena seingat saya itu dia jumlah fi'liyah, tapi enggak. Oke, Taib. Ada lagi yang tanya ataupun ada yang ngasih komentar, silakan. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, Taib, lanjut. Yuk kita lanjut. Bismillah. Nah, sekarang ada inna. Nah, wa akhwatuha. Ini inna ini gunanya untuk sesungguhnya gitu lah. Sering kan kita innallaha ma'as-sabirin misalnya. Nah, yang menjadi fokus kita adalah kalimat setelah inna. Nah, ini disebut sebagai namanya khobar inna. Oke? Kalau tadi Zaidun qa'imun, terus kana Zaidun qa'iman, sekarang inna Zaidan qa'imun. Oke? Irobnya sama. Khobarun inna, hanya saja bukan khobarun. Khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, seperti itu. Nah, nanti teman-teman
contoh-contoh yang tadi saya sebutin tinggal diganti saja tuh. Tinggal kalau misalkan ina berarti awalnya dia fathatain atau fathah, terus belakangnya adalah si domah. Seperti itu. Misalnya tadi kana al-misbahu munawwaron, berarti ka inna al-misbaha munawwirun, atau munawwarun. Terus tadi apa? Al-baitu kana al-baitu kabiron. Misalnya tadi kita ganti inna al-baita kabirun. Nah, tinggal di i'rab. Khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih ila akhir. Seperti itu ya. Oke. Ina sama. Nanti Ina punya teman. Inna anna ka'ana lakina la'ala laita. Itu kalau dulu diajarnya begitu. Jadi inna anna ka'ana lakina la'ala laita. Nah, itu nanti saudara-saudaranya Ina. Seperti itu. I'rabnya sama. Khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Oke. Insya Allah ini nggak ada nggak dipusingkan lah ya, mudah. Tinggal hanya kita mengganti sedikit formatnya dan mengganti sedikit format dari i'rabnya. Oke. Yang keenam kita punya namanya na'tun. Na'tun ini kita artikan sebagai namanya sifat. Na'tun atau sifatun sama maknanya. Na'tun atau sifat. Kita bilang ja'a Zaidun al-katibu. Telah datang si Zaid yang dia itu seorang penulis. Nah, yang dia itu seorang penulis. Ingatnya ada kata yang gitu ya. Yang dia itu seorang penulis. Maka tadi Zaidun kita i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Nah, al-katibu ya di na'tunnya, sifatnya atau kita mensifati Zaid sebagai seorang penulis, maka kita tulis al-kitabu na'tun. Gitu. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke. Ini na'tun. Oke. Lanjut. Ini lanjut. Ada atfun. Seperti itu. Kayaknya saya ada yang salah deh ya. Sebentar. Kayak ini disebut man'utun, marfu'un, wa. Oh, enggak, naatnya benar. Naatnya benar. Iya, benar. Oke. Berikutnya, ini di sini ada ja'a Zaidun wa Amrun. Atof di sini adalah kata dia itu kata hubung ya. Iya. Dan bersama dan terus atau dan teman-temannya yang lain. Seperti itu. Oke. Atau dan teman-temannya yang lain. Nah, ini namanya atof, kata hubung. Oke, misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, di sini kata kalau misalkan kita hilangkan waw, maka kita akan ada iltibas antara Amrun sama Umar. Maka agar bisa membedakan antara Umar sama Amrun, maka untuk Amrun ditambahin waw. Seperti itu. Untuk membedakan antara Umar sama si Umar sama si Amrun. Seperti itu. Oke. I'rabnya gimana Ustaz? Ja'a Zaidun wa Amrun. Jadi Amrun di sini maktuf ya. Maktufun min Zaid. Maktuf. Seperti itu ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun maktufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih.
seperti itu. Maktuf, ini bukan ataf ya, maktufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Seperti itu. Oke. Lalu ini ataf, yang berikutnya ada namanya taukid. Seperti itu, taukid. Jadi kita pengakidkan, menegaskan, seperti itu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid datang sendirian. Misalnya, Zaid datang sendirian. Nah, kita pengen bilang Zaid datang, tapi kita pengen mengakidkan bahwasanya dia itu datang sendirian. Seperti itu. Nah, kita bilang Ja'a Zaidun nafsuhu. Al-i'rabnya nafsuhu, nafsunya di sini adalah taukidun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-haknya domirun muttasilun mabni ala dhammah, bukan mabni ala sukun. Mabni ala dhammah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ini afwan, ini salah tulis ya, ini sukun. Afwan, ini dhammah. Mabni ala dhammah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nanti saya ulang lagi. Saya ketik ulang. Seperti ini namanya taukid, ini nafsunya ini. Nah, dia masuk ke marfu juga. Kapan? Ketika zaidnya marfu. Sama juga ketika si zaidnya marfu, maka amr juga marfu. Ketika si zaidnya marfu, maka alkitabnya pun juga marfu juga. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir dari bab tawabi itu ada namanya bab yang ikut ya, ada namanya badal. Seperti itu. Jadi ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid, yang mana Zaid itu adalah kakakmu. Nah, kalimat kakakmu itu akhuka adalah badalun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammah. Seperti itu. Oh, afan. Wa alamatur raf'ihi bil waw, bukan bidomah. Ini saya salah tulis. Bil waw, karena dia merupakan asmaul khamsah. Seperti itu, asmaul khamsah. Ini afwan. Jadi akhuka badalun marfuun wa alamatu rafihi bil waw. Jadi ada kalimat wawnya. Bil waw. Kafnya domir muttasil mabni ala fathi, ini bukan sukun, mabni al fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Afwan, ini kok malah akhir-akhir banyak yang salah tulis. Seperti itu. Oke ya, ini badal. Badal, naat, badal, taukid, terus atof, sama naat. Nah, keempat hal ini yaitu apa namanya, naat, kata sifat, atof, kata yang dihubungi, kata yang dihubungkan, wa'at, dan atau, terus taukid, penegasan, dan yang terakhir ada badal. Ini masuk ke dalam himpunan bab bernama bab tawabi', yang dia itu ikut harokat sebelumnya atau ikut i'rab sebelumnya, seperti itu. Dan dia masuk ke dalam bab marfu'at juga. Kapan? Ketika yang diikutin, ketika matbu'nya yaitu Zaid, tadi Zaid, terus ada ya Zaid juga, Zaid katib, Zaid nafsuhu, Zaid akhuka, itu disebut sebagai namanya matbu'nya. Sedangkan ini akhuka nafsuhu al-katib disebut sebagai namanya tabi'. Seperti itu. Ada matbu', ada tabi'. Oke, itu masuk ke dalam bab namanya bab tawabi'. Nanti bab tawabi' ini masuk ke dalam bab marfu'at, bab mansubat, dan bab majrurat. Seperti itu. Dia nanti ada di marfu', ada di mansub, ada di majrur. Oke, ini mungkin agak panjang, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan kita bahas di marfu'atnya, supaya nanti ketika di mansubat sama majrurat atau di babnya nanti nggak kebingungan seperti itu. Oke, yang terakhir ada nggak terakhir? Oke, mari kita tinjau ulang. Oke, dari semua i'rab tadi, pertama fa'il, kan? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Terus yang kedua, naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yang apa namanya, ismu kana
ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus sama anatun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Terus tadi atuf ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Terus yang terakhir adalah taukid marfu'un wa alamatu raf taukidun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Semisal tadi. Nah, kalau diperhatikan, jadi kayak ada format. I'rab itu mudah, jadi kayak ada format. Formatnya gimana, Ustadz? Formatnya, kalimat awal nih, kalimat dari fa'il, naibul fa'il, isim kana. Nah, ini bisa kita bilang sebagai apa? Jenisnya. Jenis apakah dia, isim apakah dia dalam kedudukan kalimat tersebut? Apakah dia fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna, na'tun, ataf, dan lain sebagainya. Nah, adapun format ini merupakan hukum. Marfu ini, marfu dari marfu dari ujung marfu, ini merupakan hukum atas si fa'il ini. Jadi fa'il pasti marfu, naibul fa'il pasti marfu, isim kana pasti marfu, khabar inna pasti marfu, na'at kalau misalkan dia matbu'nya marfu pasti marfu, ataf juga pun sama, matafun juga pun sama, pasti marfu, taukid juga pun sama, seperti itu. Nah, ini apa namanya kotak kedua. Kalau misalnya kita kotakin ya, ini kotak pertama, kotak kalau dia itu merupakan jenis isimnya apa dalam kedudukan kalimat. Yang kedua, hukumnya apa, si isim tersebut. Yang ketiga, alamatnya apa. Nah, alamat ini bergantung jenis isimnya. Tadi ada yang bidomah, ada yang bil waw, ada yang bil alif. Nah, nanti ini bergantung kepada jenis dari kalimat tersebut. Apakah dia musanna, ataukah dia mufrad, ataukah dia jamak. Sedangkan zahiratun fi akhir ini hanya tambahan saja kalau misalnya dia itu adalah mufrad seperti itu, dan akan berbeda kalau dia itu musanna dan dia juga jamak. Nah, jadi kalau misalkan dikotakin, kotak pertama yaitu awalnya ini, nah ini kotak pertama ini, nah ini merupakan jenisnya. Marfu merupakan hukumnya. Oke. Terus ini kotak kedua yang alamat rafi'ihnya ini merupakan hukum atau apa sih penampakan dari marfu'nya si fa'il yang ada dari kalimat ini? Apa sih penampakan marfu'nya dari naibul fa'il dalam kalimat ini? Apa sih penampakan isim kana? Apa sih penampakan marfu' dari isim kana dalam kalimat ini, dan seterusnya. Seperti itu. Dan inilah merupakan pembahasan dari bab marfu'atil asma. Seperti itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Alhamdulillah juga pas 16.30 waktu sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan kalau yang ditanyakan. Kayaknya ada yang kali juga tadi. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ada atau tidak yang mau tanyakan? Silakan. Afwan, izin bertanya. Yang amru itu tadi itu dhamma dhahirah ya Ustaz? Iya. Termasuknya. Dhamma dhahirah. Nah, seperti itu. Atau pernah dapat maklumat lain? Tanya saja Ustaz. Sama Makanya tanya. Tadi yang badal tadi i'rabnya gimana Ustaz? Badalun marfu'un. Badal. Nih, si badal. Apa mau badal minhu ya? Coba oh, badal minhu. Insya Allah benar. Badalun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma zahirah. Al-waw bil wawi. Karena dia akhuka. Itu seperti itu. Gitu, Mbak. Tapi kalau tadi bukan atfun ya, tapi ma'tufun.
Ma'tufun, bukan atfun tapi ma'tufun. Ma'tufun. Oke, ada lagi Mbak Wahidah? Ustaz, syukran. Ma'tufun. Yang lain ada tanya? Silakan. Ustaz, maksud di slide sebelumnya Yang mana tuh? yang terakhir, Yang mana? yang terakhir. Ini? Iya. Ah. Nah, itu alif wan nun itu maksud nun di situ subutun nun. Iya. Afwan ya. Ini maksud saya tuh alif wan nun itu untuk si apa namanya musanna. Tapi sebenarnya nun ini enggak yang menjadi alamat dari marfu'nya si musanna itu alif aja. Seperti alif aja. Seperti itu. Jadi ini terhapus. Begitupun juga nanti dengan jamak begitupun juga dengan jamak mudzakkar salim yang menjadi marfu'nya itu waw. Sedangkan nun itu sebenarnya adalah iwat dari tanwin. Nah, nun ini juga itu iwat dari tanwin juga. Seperti itu. Mungkin Mbak kan udah pernah kita bahas ya. Kan Zaidun. Terus ketika kita ingin menjadikan dia itu musanna jadi Zaidani. Nah, alifnya itu merupakan alamat dari dua. Sedangkan ni-nya itu merupakan pengganti dari tanwin yang kita ganti dari Zaidun menjadi Zaidan. Nah, begitupun juga Zaiduna. Nun yang ada pada mudzakkar salim itu pun juga iwat juga. Pengganti dari si tanwin. Seperti itu. Itu. Ya, syukuran sudah dikasih tahu. Oke. Kenapa? Oke. Jadi gini. Saya sebenarnya sama aja. Seperti itu sama aja. Cuman setelah saya kaji lagi, saya ngikutin apa yang ada di dalam kitab Kafrawi aja. Seperti itu biar nanti mudah melacaknya. Teman-teman bisa merujuk ke kitab Syarah Jurumiyah seperti itu. Namanya Syarah Kafrawi. Di situ saya menggunakan i'rab yang sama seperti apa yang disampaikan dalam penulis kitab Kafrawi. Jadi ada Syarah Jurumiyah namanya Syarah Kafrawi. Nah, ini cara meng'irabnya beliau seperti itu. Seperti itu. Bukan dengan yang saya ajarkan waktu itu. Saya alasannya tadi itu. Saya ingin menyeragamkan dengan para ulama yang mensyarah kitab Jurumiyah. Seperti itu. Saya ingin menyeragamkan dengan itu saja. Itu alasan saya. Seperti itu. Mungkin kemarin saya banyak banyak ngambil dari kitab-kitab lain gitu loh. Seperti itu saya formulasikan menjadi apa yang saya dapat dari para guru, terus saya kasih ke teman-teman. Enggak. Sekarang saya coba menyeragamkan cara meng'irabnya dengan cara meng'irab para pensyarah kitab Jurumiyah. Seperti itu. Nah, di antara kitab yang sangat ihtimam, sangat peduli, dan sangat mengayomi kitab Jurumiyah dari segi i'rabnya adalah syarahnya Kafrawi. Seperti itu. Dan saya taruhlah cara meng'irabnya Syekh Kafrawi ke teman-teman. Seperti itu. Gitu. Alasannya hanya ingin menyeragamkan. Jadi nanti supaya mudah teman-teman ketika merujuk. Seperti itu. Mana rujukannya kalau kamu meng'irab seperti ini? Nah, ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti alasannya bukan karena guru saya ngajarin gitu, enggak. Tapi saya pengen nanti teman-teman yang keluar dari lisannya teman-teman, ini dari kitab Kafrawi seperti ini bunyinya. Seperti itu. Jadi bukan dari lisan saya. Gitu ya. Dari lisannya para ulama. Gitu, Mbak Devi maksudnya. Ya, semoga terjawab. Afwan. Oke, yang lainnya ada? Ustaz, Ustaz.
Kalau misalkan bagi pemula untuk mengetahui kan misalkan di i'rab nih, ada yang berpendapat bahwa kita tahu dulu aja kedudukannya gitu kan. Misalkan mubtada, khobar, tidak perlu dulu untuk mengetahui i'rabnya gitu. Ada yang memang i'rab dulu kayak tadi Ustadz sampaikan harus dihafal gitu dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya tahapan kita sebagai pemula itu seperti apa Ustadz? Bergantung ikhtiar gurunya sih. Nanti juga kalau misalnya Mbak Wulan juga ngajar itu bergantung ikhtiarnya Mbak Wulan. Makanya sih perlu adanya mungkin kita cari tahu dulu maklumat apa yang dipunya oleh si murid itu gitu loh. Kalau misalnya dia belum pernah kita sounding tentang i'rab, maka ya mungkin kita akhirkan dulu tentang i'rab itu. Tapi kalau sebelumnya kita sudah pernah sounding tentang i'rab, setidaknya kan ada maklumat sabikot yang bisa dia gunakan untuk menafsirkan, oh i'rab itu seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu bergantung nanti ikhtiar gurunya. Apakah dia sudah pernah sounding tentang i'rab atau belum? Kalau belum, ya berarti mungkin kita akhirkan dulu. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah sounding itu kepada yang kita ajarkan atau mukhotob kita, ya alangkah baiknya kita kasih tahu biar nanti dia makin paham, oh ini toh i'rab. Jadi tergantung ikhtiar gurunya. Dan tergantung nanti apakah kita sebagai guru itu pernah sounding tentang itu atau belum. Seperti itu. Karena kan komponen berpikir kan ada 4 tuh ya. Ada akal, ada panca indera, ada dimak, ada otak, sama ada maklumat sabikot seperti itu. Berarti kan kalau misalkan maklumat sabikotnya belum pernah kita kasih tahu, belum pernah kita sounding kan, dia akan bingung apa i'rab seperti itu. Nah, makanya kita harus pastikan dulu bahwasanya dia sudah pernah kita sounding tentang i'rab. Minimal dia tahu istilah seperti itu. Biar nanti pendetailannya baru kita kasih tahu di tepatnya seperti itu. Gitu. Oh ya, syukran Ustadz. Untuk yang atof tadi, kenapa tidak dimasukinnya itu wawunya Ustadz, wa-nya? Karena dilihat dari marfunya ya? Iya, saya hanya fokus kepada marfunya. Betul. Ya sebenarnya waw kan atfu atfin, terus amrun maktufun, seperti itu. Ya saya hanya fokus kepada amrunnya ini. Seperti itu. Fokus hanya pada amrunnya. Ya, betul. Iya, baik. Syukran. Ya, ini iya ya. Wawunya ya juga. Betul. Yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau tanya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini nanti insya Allah. Silakan. Yang badal tadi, Ustaz. Boleh. Silakan. Badal. Oke. Akhuka. Oke, baik. Dah. Tuh. Ja'a Zaidun akhuka. Itu alamat rafa'nya dhamma atau waw? Al-waw. Kita menggunakan mazhab yang isba dengan waw. Akhuka. Di sini Ustaz tulisnya dhamma. Iya, salah saya. Nanti saya ganti. Insya Allah saya ganti. Akhuka. Syukran. Ya, yang lainnya ada lagi yang mau dikomentarin, ditambahi, atau ditanyakan, silakan. Ada? Atau tidak? Tidak ya? Oke. Syukran, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Seperti itu. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan mohon maaf ini ada keterlambatan 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita akhiri dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.